Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, salam kenal selalu. Saya dengan Abdul Latif, biasa dipanggil Bang Latif. Umur saya 36 tahun, pemilik kandang sapi Betawi Muda di Jalan Palem 2, Petukan Utara, Jakarta Selatan. Hampir semua teman-teman, semua pembeli namakan Pak, kenapa Bang, kenapa kok pakai nama Betawi Muda? Sebenarnya sih saya pengen menunjukkan identitas kewilayahan. Kebetulan saya orang Betawi asli, jadi saya cari nama yang memang lebih mengangkat identitas saya Betawi. Lalu kenapa ada mudanya ke depan? Nah, ini kita mau nunjukin ke sahabat tani, terutama anak-anak muda, bahwa jangan malu, anak-anak muda ini menjadi bagian terdepan. Nah, salah satunya adalah dengan cara beternak, karena setiap teman-teman anak-anak muda ini pengennya ketika lulus kuliah, pengen kerja di kantor, lalu pengen jadi eksekutif muda di tempat kumpul-kumpul hangout. Nah, ini saya nyari nilai poinnya, ayo anak-anak muda harus tampil. Anak-anak muda dari manapun dah, salah satunya untuk ekonomi kerakyatan, entrepreneurnya salah satunya dengan berternak. Nah, kita nunjukkanlah identitas namanya Betawi Muda, bahwa orang-orang Betawi itu harus bisa entrepreneur, orang-orang Betawi harus bisa berwirausaha, dan orang-orang Betawi yang terutama yang muda harus juga bisa menghasilkan nilai yang lain terhadap masyarakat. Nah, ini yang kita juga kenapa hampir semua orang nanya, kok Betawi Muda, Betawi Muda. Ia menunjukkan identitas, dan satu lagi kita berharapan anak-anak muda bisa tampil. Pertama, karena kecintaan terhadap binatang, terus juga pengen ngembangin usaha. Yang ketiga, ya salah satunya adalah pengen investasi. Awal mulanya dulu saya usaha ini berdua kakak saya. Dulu kakak saya pedagang kurban di pinggir jalan, itu musiman setiap Idul Adha. Ide ini kecetus kurang lebih 4 tahun yang lalu, pengen punya satu usaha bersama dengan kakak untuk pengembangan investasi di belakang saya. Salah satunya usaha yang dulu awal-awal tuh saya ngerintis bikin kandang kambing. Kandang kambingnya cuma ada sekitar untuk kapasitas 20 ekor. Lalu nekat, setiap bulan nambah, hingga akhirnya kapasitas untuk kandang kambing kurang lebih 200 ekor. Kita coba juga sapi. Sapi itu kita coba mulai piara sekitar 8 ekor. Lalu nambah lagi setiap bulan, setiap bulan. Dan akhirnya pas kurban itu kita bikin kandang dadakan untuk ngejual sapi. Tetap di sini kurang lebih waktu awal-awal mulai belajar, kambing habis sekitar 150 ekor, sapi kurang lebih habis sekitar 60 ekor. Nah, itu di tahun pertama. Nah, selanjutnya alhamdulillah sudah ke sini, kita pengembangan bisnis lagi, memperbesar area kandang. Sekarang kapasitas kandang kurang lebih untuk 200 ekor. Nah, itu awal mulanya kenapa akhirnya kita berbisnis sapi lebih dominan, dikarenakan memang angka dan nilainya lebih besar, value-nya juga lebih besar ke sapi. Pengalamannya sebenarnya yang paling ini bingung, apakah kita bisa menjual sapi sebanyak ini, bisa menjual kambing sebanyak ini. Itu pengalaman yang paling berharga. Kita sempat ketakutan apakah ini habis atau enggak, kira-kira bagaimana. Nah, yang alhamdulillahnya itu kita tuh banyak berteman, kita banyak bersosialisasi, berusaha memperbaiki kandang dari sisi penerimaan dan lain-lain, pelayanan dan lain-lain. Alhamdulillah itu yang menjadi pengalaman tersendiri gitu. Kita ada kepuasan bisa menjual sapi di luar dugaan kita gitu. Dan di tahun terakhir ini 2019 kurang lebih habis sekitar 150 ekor sapi.
dan kurang lebih sekitar 200 kambing. Nah, pengalamannya itulah yang akhirnya berharga. Dan ada lagi juga yang agak lumayan ini juga, kita pengalamannya itulah penanganan pembeli. Penanganan pembeli dulu bingung-bingung nih, kira-kira sapi segini kita jual berapa, kambing gini berapa, dan lambat laun itu akhirnya kita lebih paham jadinya. Oh, sapi bobotnya segini kita jual segini, oh kambing tingginya segini bobotnya segini kita jual dengan harga segini. Itu berproses berdasarkan pengalaman saja. Nah, itu yang pengalaman yang paling berharga itu ya kita bisa sharing dengan pembeli, kita bisa tukar pendapat, kira-kira kepuasan pelanggan itu yang kita utamakan. Itu yang paling penting pengalamannya. Untuk nilai jual, biasanya kita kan jual sapi itu bervariatif, ada yang 16 juta, 18, 20, dan sampai dengan 70. Jadi kita di sini berdasarkan bobot sapi juga. Baik, kalau omset kita di sini mayoritas hanya di kurban saja. Kalau untuk harian memang tidak terlalu banyak. Kalau berpatok pada tahun sebelumnya, kurang lebih omset kita hampir sekitar di angka 3 miliar lebih. Nah, kalau untuk bulanan kita memang tidak ada, paling hari-hari tertentu ketika bulan Maulid biasanya ada yang motong kambing ataupun sapi, di situ aja sih. Ya, kita lebih banyak di hari kurban aja, itu lumayan besar. Kalau di Idul Fitri kita biasanya hanya motong beberapa ekor untuk ini aja, pemenuhan hari raya Idul Fitri saja. Itu pun hanya beberapa ekor saja. Kalau untuk hewan kurban, alhamdulillah banyak hal yang kita pelajari. Saya sih tidak menilai itu dari sisi keuangan, tapi saya menilai dari sisi keilmuan dan silaturahmi. Alhamdulillah kita banyak ketemu customer, kita bisa belajar cara bersosialisasi. Dan kalau untuk hasilnya, karena kita selalu pengembangan kandang, pengembangan inovasi dan lain-lain, ya kandang kita menjadi lebih luas. Yang sudah kita hasilkan ya alhamdulillah buat tabungan kita ke depan sih. Jadi saya lebih prospekin ini sebagai investasi. Jadi ke depan itu setiap hasil ini kita sebagian kita tabung, terus pembesaran kandang, lalu juga kita sisihkan buat operasional selama setahun lagi. Ya, pertama-tama dulu kita juga hampir semua pembeli itu membandingkan harga. Jadi dia udah survei kemana, salah satu ini disurvei, oh di sini harganya segini, oh di sana harganya segini. Tetapi ya kita layanin aja dengan baik. Pernah ada pengalaman kita sudah di DP dan lain-lain, akhirnya karena dia dapat yang lebih murah, ya kita kembalikan karena memang tidak sesuai juga. Tetapi kita tidak putus asa di situ. Pembeli dengan sendirinya sekarang sudah lumayan, tanpa kita promosi datang dengan sendirinya gitu. Karena kita nggak buka di pinggir jalan, tidak buka di lapak-lapak, kita hanya di kandang saja jualannya. Alhamdulillah customer itu datang dengan sendirinya. Nah, kalau untuk customer yang baru itu pasti akan membandingkan harga satu tempat di tempat lain. Nah, itulah kita pinter-pinternya jual marketing itu di situ gitu. Ya, sebenarnya sih kalau untuk yang jual sapi, yang jual kambing ataupun hewan ternak, setiap Idul Adha itu banyak. Nah, kita yang membedakan di sini adalah teman-teman pembeli ini karena sudah tahu tempatnya, bisa kapanpun datang dan bisa booking dari jauh-jauh hari. Nah, itu yang menjadi nilai keunggulan karena saya ini perkiraan kurban masih lama, kita sapi sudah mulai penggemukan. Jadi ketika pembeli datang sudah bulat-bulat semua sapinya. Nah, ini yang menjadi titik pelayanan kita yang maksimal itu, yaitu pembeli bisa booking dari jauh-jauh hari untuk sapi. Nah, dan bisa melihat kapanpun perkembangan sapi itu. Nah, itu yang menjadi nilai saing kita di mata orang lain.